Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik terkait dengan bagaimana caranya kita menghilangkan zat tanin pada kokopit atau media tanam yang kita pakai, yaitu kokopit. Nah, seperti apa proses untuk menghilangkan zat tanin? Ikuti video berikut ini. Nah, di sini saya sudah memiliki kokopit yang kita pakai sebagai media tanam kita. Nah, bagaimana? Karena di kokopit ini mengandung zat tanin yang bisa membahayakan tanaman kita pada saat kita menggunakannya sebagai media tanam. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan mencoba menghilangkan zat tanin yang ada pada kokopit atau sabut kelapa yang kita manfaatkan sebagai media tanam untuk kebun hidroponik kita. Nah, zat tanin yang terkandung di dalam sabut kelapa justru dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga tak jarang sahabat Naiko Hidroponik bisa dibuat heran kenapa tanaman yang kita tanam dengan menggunakan kokopit itu menjadi kerdil bahkan mati, sedangkan tumbuhan yang secara alami tumbuh di batang pohon itu bisa tumbuh dengan subur. Selain zat tanin yang ada pada kokopit, ada beberapa zat lain yang terkandung di dalam kokopit, antara lain selulosa, lignin, piroknius, asid gas, arang, ter, dan potasium. Oleh karena itu, sebelum mengolah sabut kelapa sebagai media tanam maupun pupuk organik, sebaiknya sahabat Naiko Hidroponik terlebih dahulu harus menghilangkan zat tanin yang ada pada sabut kelapa tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan zat tanin yang ada pada sabut kelapa? Di sini kami ingin berbagi kepada sahabat Naiko Hidroponik ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan zat tanin yang ada pada sabut kelapa. Untuk menghilangkan atau mengurangi zat tanin pada sabut kelapa atau kokopit cukup sederhana. Berikut cara yang bisa sahabat Naiko Hidroponik lakukan. Nah, untuk mempermudah proses menghilangkan kandungan zat tanin pada sabut kelapa, nah pada saat kita melakukan atau membuat kokopit, sebaiknya memilih sabut kelapa yang tua agar lebih tahan terhadap pelapukan. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa kami berbagi di sini, yaitu cara yang pertama, masukkan kokopit ke dalam karung, lalu masukkan sabut kelapa ke dalam karung dan ikat ujungnya hingga kokopit tidak terlalu padat. Kemudian yang kedua, rendamlah karung kokopit di dalam air yang mengalir, tidak perlu mengalir deras, cukup atur aliran air menetes hingga mengalir pelan-pelan selama beberapa hari. Ketiga, sering-seringlah menekan atau membalik karung tersebut sehingga air dalam karung berganti dengan air bersih. Selanjutnya, apabila air sudah tidak berwarna merah lagi atau sudah jernih, angkat kokopit dan jemur ke terik matahari. Setelah kering, kokopit bisa digunakan. Nah, sahabat Naiko Hidroponik bisa melakukan cara yang seperti cara yang pertama. Saya kira sangat mudah untuk dilakukan di kebun hidroponik kita. Kemudian cara yang kedua yaitu memanfaatkan fungisida. Potong sabut kelapa menjadi bagian-bagian kecil. Setelah dipotong, masukkan ke dalam wadah apapun yang bisa digunakan. Kemudian kita rebus. Tambahkan air dan rebus sabut kelapa selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam. Buang air yang berwarna kemerahan. Rendam lagi sabut kelapa ke dalam air bersih dan beri sedikit fungisida. Kemudian keringkan. Kemudian cara yang ketiga, Anda bisa memanfaatkan tawas. Sabut kelapa yang sudah dipotong-potong kemudian direndam dalam air yang dicampur tawas dengan perbandingan 1 sendok tawas per 20 liter air. Kemudian diamkan selama 1 hari. Selanjutnya pisahkan sabut kelapa larutan air tawas. Rendam kembali sabut kelapa ke dalam air bersih
dan lakukan pengulangan beberapa kali sampai air terendam. Pada saat air yang terendam sudah tidak begitu merah lagi, biasanya memerlukan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian keringkan atau Anda bisa langsung gunakan sebagai media tanam. Oke, kita bisa menggunakan karung sebagai salah satu media untuk menghilangkan zat tanin pada kokopit. Nah, karung ini kita akan gunakan untuk kita masukkan kokopit ke dalam karung. Jadi seperti ini, kokopit kita masukkan ke dalam karung. Kemudian kita isi dengan air. Kokopit kita basahi dengan air. Kemudian kita aduk kokopit tersebut atau kita peras-peras dengan tangan agar zat tanin yang ada pada kokopit itu bisa hilang. Anda bisa lihat bahwa airnya berwarna merah. Ini menandakan bahwa zat tanin yang ada pada kokopit itu keluar. Seperti ini. Ini adalah warna zat tanin yang ada pada kokopit. Kita buang lagi airnya. Kemudian kita isi lagi dengan air sampai beberapa kali. Anda lihat sudah mulai semakin kurang warna airnya. Itu menyebabkan zat tanin sudah mulai berkurang pada kokopit. Kemudian kita buang lagi dan kita masukkan lagi air. Ini bisa dilakukan beberapa kali sampai zat tanin yang ada pada kokopit itu bisa hilang. Kemudian diperas dan Anda lihat masih ada warna merah. Dibuang lagi. Dan Anda lihat bahwa airnya sudah mulai
sudah jernih, berarti menandakan bahwa zat tanin yang ada pada kokopit itu sudah berkurang dan bahkan menghilang. Berkurang ya, Anda bisa lihat seperti ini, dan itu menandakan ketika air sudah jernih bahwa zat taninnya sudah menghilang. Dan inilah hasilnya, hasil dari proses pencucian tadi. Kokopit yang tadi kita cuci seperti ini. Oke sahabat Naiko Hidroponik, demikian proses atau cara kita menghilangkan zat tanin pada media tanam kokopit agar saat kita menggunakan kokopit tersebut bisa aman dan tidak mengalami masalah dalam proses pertumbuhan tanaman tersebut. Oke sahabat Naiko Hidroponik, bagi sahabat Naiko Hidroponik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan bahas tuntas seputar hidroponik. Salam hijau, salam pertanian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.